paling sering banget dibicarakan tuh kan yang dikelola sebenarnya waktu ya, yang jadi satu poin, karena dimanapun waktu ini selalu digunakan. Kayak misalnya orang ngomongin key performance indicator, ngomongin waktu ukurnya kapan, 6 bulan, setahun. Jadi kalau menurut gue ya konsepnya harusnya begitu, gitu kan. Setiap orang dikasih bakat. Kita pernah bahas soal bakat, talenta. Bakatnya itulah yang sebenarnya menjadi masa depan dia. Tapi another thing lagi adalah bukan berarti kita udah atur di kalender kita akan melakukan itu, karena it's gonna come from us juga gitu loh, untuk bisa disiplin dengan kalender yang udah kita bikin gitu. Semuanya, balik lagi di obrolan 3 zaman. Nah, inget kan episode lalu kita ngobrol sama Rani, seorang ibu, seorang istri, seorang wanita berkarir yang kesibukannya tuh padat banget sehari-harinya. Nah, Pak, it's time for you. Belakangan ini apa sih kesibukan sehari-harinya? Oke, kesibukan sehari-hari hampir sama lah ya. Sama siapa? sama Dani yang kemarin. Ya ngajar masih, suka sharing sama teman-teman masih, jalanin usaha kerja masih, bikin ini masih, bakat pimpin masih, ya itulah, untuk keluarga ya itu semua. Apa aja? Sama apa Dani? Gampang yang kedua ya, sama aja. Ya, bicara masalah kesibukan harian ya tetap masih sama ya, bekerja tetap, jadi ayah tetap, kemudian jadi suami juga tetap ya. Tapi emang ngelanjutin dari pembicaraan Fania tadi dan hasil pembicaraan kemarin kita sama si Rani pas kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya lumayan mencengangkan juga ya kalau seorang wanita tuh udah jadi istri, terus dia ibu, karir juga ya, entrepreneur juga. Jadi ya kayaknya memang yang namanya pengelolaan tuh harus jadi hal yang lumayan cukup diperhitungkan ya ke depan. Nah, Fania sendiri sibuknya apa nih? Dia mengelola dari Bogor ke Jakarta, timingnya, ya, mengelola timing, masa depannya yang bentar lagi titik-titik, gitu kan? Titik-titik ya. Ya kalau saya sih sehari-hari sama ya. Tapi ya memang penting lah ya. Setiap orang kayaknya memang harus pandai untuk mengelola, betul. Ya karena memang segala sesuatu memang harus dikelola kan. Iya. Ya waktu. Ya. Nah mungkin kebanyakan orang berpikir yang dikelola itu benda, ya kan, banyak kayak misalkan mobil atau dirawat, motor, apa gitu kan, tapi sampai lupa bahwa waktu pun harus dikelola. Ya, banyak hal yang nggak terlihat pun itu juga harus dikelola ya, kayak contohnya waktu. Mungkin kalau bahasa ya kan? Untuk bahasa Inggrisnya manajemen ya, mungkin orang lebih bisa lebih pas gitu untuk kita pakainya manajemen gitu. Makanya ini memang menurut kita ya ini skills ya yang harus dipelajari dan terus diasah. Nggak gampang ya, tapi banget susah banget, apalagi mengelola diri sendiri. Makanya kayak sebelum kita bahas kan kita sempat nulis pengelolaan, kira-kira pengelolaan tuh apa ya, apa yang mau dibahas, tapi ternyata kan pas sudah kita bahas luas banget gitu loh. Ternyata yang dikelola juga nggak cuma sedikit, kayak tadi sempat dibicarain tuh sama Pak Dani juga masalah mengelola emosi. Jadi pada dasarnya banyak hal ternyata yang bisa harus dikelola atau harus di manage. Jadi bisa dikatakan kalau kayak ilmu leadership yang selama ini sering kita bicarakan, ternyata pengelolaan juga ternyata tidak bisa dipungkiri sama pentingnya dengan komunikasi. Tapi by the way ya, masalah obstacle, masalah tantangan terhadap pengelolaan ya, entah Fania yang masih berusia 12-13an tahun dan Pak Dani yang hampir 70-an,
Kira-kira ya. Astaga. Dalam pengelolaan ini tuh apa sih tantangannya sebenarnya yang paling penting buat kita ketahui dan paham? Ya ini tantangan ini. Barusan ini kan tantangan ya. Mengelola emosi ini ya. Iya, mengelola emosi gitu kan. Ya nggak apa-apa. Mengelola respon. Jadi pertanyaannya apa tadi? Tantangan apa aja? Apa aja yang lu temuin kalau Kalau kita perhatiin sih ya, kalau tantangan kan biasanya kan yang ya dari luar ada, dari dalam diri kan juga ada ya. Dari dalam kadang-kadang kan overthinking itu kan juga bisa kadang mengacaukan. Kita udah punya rencana begini-begini, tahu-tahu karena overthinking tiba-tiba kita bisa rubah perencanaan itu gitu loh ya. Perasaan, pikiran kadang-kadang kan lagi mood, lagi nggak mood, ya kan, lagi seneng, lagi sedih, lagi takut atau apa kan itu pasti mempengaruhi juga, ya kan, bagaimana kita ngatur, mengelola hal-hal yang memang harus dikelola gitu kan. Kayak contohnya kayak tadi emosi gitu kan, emosi ini kan benar-benar yang ya itu tadi perasaan. Salah satu yang tersulit ya. Iya gitu kan. Belum lagi kalau misalkan lagi ada pressure di kantor atau sebaliknya dari rumah di kantor dapat lagi tantangan segala macam. Tapi yang kalau gue lihat paling banyak kenapa pengelolaan itu suka gagal itu karena kebanyakan juga orang salah fokus. Maksudnya? Ya kan? Yang harusnya dia fokus ke apa yang lagi dikerjakan, tapi kayak tadi karena ketakutan atau khawatir, overthinking, akhirnya dia mulai fokusnya ke belok ke gitu. yang lain. Misalkan bagaimana nih kita mengelola misalkan bisnis kita nih gitu kan, harusnya kan ini yang kita fokusnya ke sini, tapi kadang-kadang wah tuh ada pemain baru lagi tuh yang baru mulai tuh, wah, akhirnya terus kita mulai fokus ke sana dan lebih banyak ke sana, sehingga yang harusnya kita kelola jadi fokusnya turun, malah kita si Fania itu rumah makan barunya menunya apa aja ya, jadi strateginya sibuk jadi lebih lain. mikirin yang padahal itu bukan ya tantangan, tapi porsinya harus bisa kita atur gitu kan, jangan malah jadi overthinking, ketakutan segala macem gitu. Menurut gue itu yang paling banyak penyebab orang Lebih ke fokus gagal ya. Karena ya itu fokusnya pindah tanpa disadari. Nah, Ya. kalau saya kayaknya sesuatu yang paling susah untuk dikelola adalah fokus kayaknya. Fokus tadi dia itu loh. menjawab. Iya. Oke. Enggak, tapi itu apa ya? I gotta admit, saya tuh gampang banget ke distract. Jadi kita lagi ngerjain apa, misalkan di laptop deh gitu, kita lagi kerjain apa, terus udah gitu kayak muncul pop gitu, siapa chat atau apa gitu, terus kayak tolong dong yang ininya, I need it now misalkan, terus kayak oh iya ya udah, jadi ngerjain yang lain dulu, terus udah gitu kayak lupa gitu, padahal agenda hari ini tuh mau ngerjain tugas yang A, cuman karena muncul satu diminta sama orang untuk kerjain, dia butuh cepet, jadinya kita jadi pindah belok, jadinya kita ngerjain yang B, terus udah gitu jadi kayak hari ini gue harusnya ngerjain apa ya gitu loh, jadi ya ke distract gitu lah gitu. So it's something that I still cannot manage properly. Ya, lumayan menantang juga memang kalau buat untuk urusan yang fokus. But anyway ya, nih ya kita ngomongin satu hal yang paling sering banget dibicarakan tuh kan yang dikelola sebenarnya waktu ya, yang jadi satu poin, karena dimanapun waktu ini selalu digunakan. Kayak misalnya orang ngomongin key performance indicator, ngomongin waktu ukurnya kapan, 6 bulan, setahun. Project juga ngomongin waktu. Nah, di sela-sela kesibukan lo juga yang udah lumayan sibuk dengan berbagai macam timeline, dan Anda juga yang masih ngajar, masih kerja, masih jadi suami juga, masih jadi bapak, supaya kita bisa ngatur waktu dan terkesan di society nggak sok sibuk tuh, gimana cara ngatur waktunya? Dari aktivitas, karir, kerjaan, suami, bapak, dan lain-lain. Ya pertama kita juga harus tahu tujuannya mau kemana. Maksudnya dalam menjalani semua aktivitas ini, kehidupan ini kan ada tujuannya ya. Maksudnya ya kita sebagai kepala keluarga nggak cuman
membesarkan anak gitu kan. Nggak cuman menafkahi, kita juga paham kita juga punya tugas untuk membantu anak-anak ini siap menghadapi dunia inilah ya. Kita kerja, banyak orang berpikir kerja itu hanya untuk cari duit gitu loh. Padahal kalau menurut gue pribadi, kalau kita kerja ya, kalau kita apa yang sering disebut orang passion kali ya, itu kan sebenarnya menurut gue lebih kepada mengeluarkan bakat gitu loh. Karena gue terinspirasi kalau melihat olahragawan, itu kan yang paling gampang dilihat ya, bahwa mereka mengeluarkan bakatnya, mengasah bakatnya, menggunakan bakatnya untuk hidup mereka gitu loh ya. Terutama di luar kelihatan sekali ya kan ya, petenis, pemain bola, pemain basket ya, semuanya ya memang itulah. Tapi itu semua kan karena bakat. Jadi kalau menurut gue ya konsepnya harusnya begitu gitu kan. Setiap orang dikasih bakat. Kita pernah bahas soal bakat, talenta. Bakatnya itulah yang sebenarnya menjadi masa depan dia, yang mana akhirnya menghasilkan pendapatan untuk nafkahi keluarganya gitu loh. Makanya kita bakat pimpin sangat mau membantu sharing berdasarkan pengalaman kita, karena kita awalnya juga nggak sadar gitu kan. Pelukis, seniman ya semuanya kan dari bakat gitu loh ya. Memang ada bisnis yang dijalankan bukan karena bakat gitu kan, ada juga, tetapi yang harusnya utama tuh di situ menurut saya. Nah, kalau mengatur ya berdasarkan tadi yang pertama tahu tujuannya mau ngapain, yang kedua setelah kita udah tahu, kita harus bisa urutkan ininya, prioritasnya. Kayak Rani waktu itu juga bilang kan, prioritas, betul, prioritasnya harus ada. Yang nomor satu, yang nomor dua, dan apa aja yang harus dikerjakan nanti kelihatan dari situ. Kayak contohnya orang yang sering salah kaprah nih, bukannya berarti kita udah lebih baik ya. Kerja tapi tidak waktu untuk menjaga badannya kurang. Gitu loh kan. Kerja terus badannya tidak dikelola kesehatannya dengan baik gitu loh. Kita nggak bilang harus setiap hari begini ya, tapi paling enggak itu harus masuk ke dalam urutan prioritas gitu kan. Entah yang keberapa ya tergantung masing-masing lagi, tapi kadang-kadang banyak orang yang nggak memasukkan unsur kesehatan itu ke dalam jadwalnya gitu ya. Jadi yang pertama ya kayak tadi, tahu tujuannya kemana, yang kedua ya prioritas. Nah, Vanya sendiri gimana Van untuk urusan pengelolaan waktu nih? Jadi time management ya. Time management. Susah ya. Tapi what I do is saya tulis agenda gitu. Saya tulis agenda, bikin jadwal, kan ada tuh Google Calendar. Kalau saya pakai Google Calendar, saya jadwalin jam berapa ngapain kayak gitu. Ya walaupun kadang juga kayak there are days yang kayak aduh nggak mau lah, udah bebas aja gitu. Jadi ya udah, it's a free day gitu, mau ngapain it's free gitu, bebas. Cuman lebih banyaknya sih diatur di kalender apa. Tapi another thing lagi adalah bukan berarti kita udah atur di kalender kita akan melakukan itu, karena it's gonna come from us juga gitu loh, untuk bisa disiplin dengan kalender yang udah kita bikin gitu. Itu sih kalau time management I do it, I tulis di agenda, sama ya itu tadi prioritasnya mana yang harus dikerjain duluan gitu, baru dari situ masuk ke agenda. Kayak for example tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus dikerjain and it's more urgent gitu daripada yang harusnya dikerjain pada saat itu. Nah itu ya udahlah, kita bisa switch nih, kita bisa mungkin yang harusnya hari ini bisa sih kalau misalkan besok atau sorean apa gimana gitu. Soalnya kayak bener lah kita bahas waktu ya.
seperti yang kita pernah share lah di IG kita lah ya, bahwa kualitas hidup seseorang bisa berantakan, bisa di bawah hanya karena dia salah ngatur waktu. Ya, harusnya istirahat dia kagak istirahat. Yang harusnya dia ada waktu untuk belajar, untuk ngasah, malah jalan-jalan terus gitu loh. Ya, yang harusnya bisa sama istri anak malah sama teman-teman ya. Jadi salah ngatur. Ya. Kayak gitu-gitu ya, akhirnya nanti mungkin istrinya mengeluh, pasangannya mengeluh, anaknya mengeluh. Ya, jadi benar waktu itu perlu diatur banget. Nah, jadi Kak, bicara masalah pengelolaan ini, kayak tadi udah kita bahas, kita udah ngomong yang fokusnya apa yang harus difokusin, kemudian kita udah ngomongin masalah waktunya, kemudian kita udah ngomongin juga masalah prioritasnya. But anyway, yang namanya urgency ini kan kadang berubah-ubah ya. Kayak tadi Fania juga sempat ngambil contoh nih. Udah jelas-jelas hari ini schedule-nya mau ngerjain ini, tapi tahu-tahu ada urgency baru masuk yang akhirnya ke distract, kemudian ngerubah prioritasnya. Yeah. Nah, berarti kan di sini ada satu prioritas yang harus berubah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika prioritas yang udah kita set nih jadi prioritas utama, terus karena ada distraction, akhirnya tuh jadi berubah. Kita mikirin si distraction ini karena sifatnya masih urgent juga. Nah, itu bagaimana proses untuk kembali mengingatkan diri atau sadar diri untuk balik ke prioritas yang udah di set di awal? Komitmen. Iya. Udah ada contekan. Ya. Ya, tapi ya karena kita sendiri juga udah komit untuk oke, gue harus mengerjakan ini. Itu kan adalah sebuah komitmen gitu. Untuk oke, kita harus kerjain ini, tapi something another urgent matter comes up gitu. Sehingga kita harus menunda itu, tapi karena kita sudah membuat komitmen untuk oke, I will do this thing. So we will get back to it gitu loh. Based on the commitment that we have gitu. Ya. Berdasarkan emergency juga kan, situasi misalkan ada emergency ya itu kan harus dirubah susunan. Tiba-tiba namanya emergency kan berarti kan tingkat tinggi itu ya. Tapi yang mungkin kita bisa bantu mengingatkan ya, bahwa mengambil sebuah keputusan adalah hal yang berbeda dengan menjalani keputusan yang sudah dibuat. Ya. Membuat keputusan itu satu hal, menjalani keputusan yang sudah dia buat itu hal yang berbeda lagi. Yang kayak tadi lu bilang, komitmennya sangat-sangat diperlukan gitu kan. Makanya kayak waktu kita awal tahun bahas soal resolusi kan banyak yang gagal juga. Ya itu kan dia resolusinya gue mau A B C D, buat resolusi. Giliran menjalaninya beda hal, dia harus punya strategi lagi. Ya. Betul. Jadi kalau kayak komitmen juga memang kan nggak mudah ya, tapi sekali lagi lah. Sekarang ya kayak contoh gue lah yang sering dibahas nih, umur gue. Tapi itu bisa jadi contoh. Maksudnya gini, kenapa sampai hari ini gue masih pontang-panting terus berusaha untuk jaga kesehatan, walaupun memang kita tahu nggak mudah ya. Kesehatan jiwa, kesehatan raga, badan gitu kan. Karena yang mendasari keputusan kesadaran ini kan adalah karena anak-anak gue masih SMA aja belum, masih gitu muda-muda. loh, masih muda gitu kan. Jadi gue tahu, gue sadar walaupun umur di tangan Tuhan, ya kan. Tapi gue sadar perjalanan mereka masih panjang. Di saat yang bersamaan usia gue bentar lagi pensiun, kira-kira kan begitu. Nggak usah diledek, tapi ya faktanya kira-kira kesana sebelum antisipasi. Tetapi karena itu gue sadar, jadi wah ini to do something. Situasi yang gue alamin beda dengan orang lain pastinya, walaupun mungkin ada yang sama. Tapi intinya balik lagi ke dasar kenapanya itu yang menjadi dasar, dan itu yang membuat ada kekuatan yang terus menggerakkan, ya kan. Walaupun ya memang kita akuin nggak mudah untuk konsisten, itu memang kan nggak mudah, tetapi itu yang terus membuat kita terus bergerak, berjalan aja. Bukan karena
wah biar dibilang keren lah, masih lari segini, masih ini, masih itu, nggak, ya itu mah alasannya nggak kuat lah ya. Cuman Ya. karena orang-orang yang kita sangat sayangin ini, kita tahu nih, oh arahnya masih, dan ya itu masih harus terus produktif begitu. Jadi alasannya itu jadi dasar komitmen seseorang ini kuat apa atau enggak. Nah biasanya gara-gara itu alasannya salah. Kadang-kadang gini, oh gue mau usaha karena misalkan ikut-ikutan. Nah itu biasanya nanti komitmennya lemah. Kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau kita bisa wrap up sedikit ya, dan kebetulan juga di beberapa feed kita belakangan ini juga memang kan banyak bicarakan masalah pengelolaan atau manajemen ya. Jadi ternyata ya kalau gue sedikit bisa wrap nih, ternyata pun pengelolaan juga hampir sama kayak kedewasaan. Proses belajarnya tuh ongoing, Yes. terus berkembang terus sesuai dengan Betul. kedewasaan seseorang ya, Yes. berkembang atau tidak, karena di sini juga ternyata dikaitkan ya fokus, lo harus komitmen dengan Situasi tadi, tiba-tiba situasinya ada juga tahu. emergency. Iya. Jadi bisa dibilang ya ini sebuah proses learning yang nggak berhenti. Nah kalau lu sendiri ada poin-poin yang mau diambil buat kesimpulan obrolan malam ini? Pengelolaan itu penting. It's not an easy thing to do. Apalagi banyak banget ya yang kita harus kelola gitu. Udah diri sendiri, waktu, kesehatan, itu baru dari kita sendiri aja nih. Belum dengan orang lain yang berhubungan dengan orang lain gitu. Ntar ketemu sama orang, ntar hangout sama teman, ntar pergi sama keluarga dan segala macam, kan banyak banget tuh yang dikelola. And it's not easy gitu. Tapi we have to start, we have to try our best to do the best lah gitu. Ya. Kalau gue ya itu ingat aja lah bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita tuh semuanya memang harus dikelola. Entah itu relationship kita, ya kan, kita punya teman banyak, keluarga banyak, ya kan, gimana caranya tetap terhubung dengan baik gitu kan. Walaupun mungkin ada yang dihubungi setahun sekali, 2 kali ya, tapi tetap dijaga, dikelola dengan baik. Ya, pertemanan kita dengan orang-orang, terus juga kesehatan jiwa, ya kan, atau kayak contohnya banyak orang salah kaprah, kita mau punya uang yang banyak nggak apa-apa sih, tapi yang paling penting bagaimana kalian mengelola uang tersebut, bukan jumlahnya gitu. Ada yang pengen punya usaha banyak tapi nggak bisa dikelola, ya akan hancur juga gitu ya. Jadi ya memang yang sering kita dengar lah dibilang semuanya titipan, ya betul, apa yang dititipkan kita kelola dengan baik. Kalau tidak ya akan mempengaruhi kualitas hidup kita pada akhirnya ya. Jadi super penting lah, harus dipelajari. Dan seperti Pak Jeb bilang tadi, terus belajar, karena yang kita kelola selalu situasinya berubah, kondisinya berubah. Oke guys, segitu aja dari episode kali ini. See you on the next one.